tapi bukan sosok yang biasa kita temuin. Fasya, Visi, Tasya, Udi, sosok ini bisa kita bilang Danyang itu adalah salah satu sesepuh, bisa kita bilang sesepuh yang mungkin penjaga yang paling kuat di suatu bukit yang ada di sini. Nah, saya minta coba untuk izin ke beliau, kita punya aktivitas di sini supaya beliau mengizinkan juga. Ya, dia sih hanya ngangguk aja. Insya Allah itu tanda baik. Tapi kita nggak tahu nanti akan ada apa-apa. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa lah. Pokoknya kayak gitu sih. Hanya itu aja. Jadi dia ngangguk, pastinya mudah-mudahan itu adalah tanda yang baik. Tapi tadi tim kita sempat ketempelan juga. Iya, Nah, salah satu tim mendapatkan gangguan ya. Kenapa tuh ya? Kalau kebetulan karena salah satu timnya kan tadi bareng sama aku dan Fasya ya. Jadi tadi pada saat aku menjelaskan di salah satu titik, sebenarnya memang aku melihat tadinya sosok nenek-nenek, lagi-lagi leluhur yang menduduki pundak sebelah kiri. Jadi benar-benar duduk gitu. Duduk secara perlahan dan emang langsung dapat respon secara fisik ya ke manusia. Tapi insya Allah, lagi-lagi insya Allah kita berdoa semuanya bisa berjalan baik sampai nanti selesai. Amin. Pastinya setiap tempat itu punya ceritanya masing-masing. Dan kita harus hormatin setiap aturan ataupun larangan juga. Dan juga emang aku pun baru tahu ternyata di tempat ini, di desa ini tuh para penduduknya itu masih mempunyai ikatan yang baik dengan para leluhurnya. Betul. Tetapi sampai ada satu kejadian yang membuat leluhur di tempat ini tuh seperti murka. Aku jujur aku nggak tahu itu kejadiannya apa. Cuma tadi Kak Frisly menjelaskan kalau leluhurnya itu ada minta apa, Kak Frisly? Seperti sebenarnya simpelnya adalah adat istiadat yang secara turun-menurun sudah terbiasa dilakukan, lalu terputus. Jadi memang permintaannya simpel. Apa karena kita makhluk tanah gitu, apa yang dari tanah, apa yang kita ambil harus sedikit kita berikan juga kepada mereka. Karena hidup mereka itu memang dari awal berdampingan, itu aja sih. Memang nyambung juga ya kalau ditarik garis benang merah antara lokasi mungkin yang didatangi sama Kak Frisly dan juga Kak Fasya. Kemudian juga ternyata ada komunikasi juga dari tim kita adalah adanya sebuah adat istiadat yang sempat terputus. Yang sebetulnya itu adalah adat yang baik ya. Betul. Oke, mungkin selanjutnya kita mencari lokasi uji berani. Cuma jujur dari aku pribadi tidak menyarankan di tempat ini. Karena memang tadi juga bisa dilihat medannya berbahaya ya. Mungkin Kak Rudi, Kak Frisly atau Kak Nanda mempunyai tempat rekomendasi? Kalau dari aku, menurutku lebih aman itu di spot yang tadi kita penelusuran, Fasya. Karena kan itu masih banyak bangunan ya. Dan menurutku itu jauh lebih mudah juga untuk kita menjemput atau berkomunikasi lah sama sahabat uji berani. Gitu sih Kak. Boleh kalau gitu, mungkin kalian boleh siap-siap di sana. Aku ditemenin sama Kak Rudi, boleh kita jemput ke sahabat uji berani dulu. Boleh. Nanti biar aku kan nggak tahu tempatnya, mungkin Kak Rudi tadi kita bisa sama-sama tim bareng-bareng ke sana. Kak Rudi boleh dampingin aku ya Kak Rudi ya? Iya, ayo. Ya, kita mencari sini ya. Di mana Kak Frisly, Kak Nanda? Nah, ini Kak Nanda. Mulai dari titik ini menjadi area untuk sahabat uji berani kita. Adanya eksperimen kali ya Fasya, karena sebenarnya titik ini, jalur sini, dan ini rumah yang tadi sempat kita bahas juga Fasya. Karena kan Anda tadi tuh aku sempat ngebahas titik-titik di sini. Jadi nanti Fasya menurutku sahabat uji berani bisa jauh lebih aman. Nanti dia bisa explore masuk ke dalam sini dan juga lurus ke sana karena posisinya saat ini kita berdiri di area tusuk sate. Betul. Menurutku sih cocok. Tapi emang di segi lain emang ini lumayan apa ya bahasanya untuk intensitas goibnya lumayan tinggi juga Pak. Ya. Oke, baik kalau gitu kita ke monitor kali ya Kak Frisly. Oke. Siap. Yuk. Lokasi uji berani kali ini adalah persimpangan 4 bangunan rumah yang sudah terbengkalai, di mana kerap dikuatkan dengan mitos rumah tusuk sate yang disinyalir memiliki eksistensi yang kuat akan sosok astral yang berada di area kampung ini. Oke pemirsa, jadi sekarang Tasya dan juga Kak Rudi udah bersama dengan sahabat uji berani.
Kita boleh kenalan dulu mungkin dari namanya. Boleh? Perkenalkan, nama saya Senja Sari Putri, umur saya 22 tahun. Pekerjaan saya usaha kuliner. Oke. Sedangkan satunya? Halo, saya Caroline, umur saya 19 tahun, saya mahasiswa. Oke, sebagai mahasiswa. Kalian udah lama Udah. sahabatan? Ya, dia 3 tahun. Udah 3 tahunan. Oke. Jadi kenapa untuk uji berani kali ini tuh berdua? Karena memang tempatnya juga cukup besar sekali ya, Karodia. Jadi mungkin kalau sendiri kayaknya agak berat nih. Jadi mungkin kita akan kolaborasikan kalian berdua. Boleh tanya nggak motivasinya untuk ikutan uji berani ini apa? Kalau aku sih ikut uji berani ini pengen nguji keberanian aku sampai mana. Terus juga kan tempat ini udah mistisnya tuh lama banget. Dan udah tinggalin 3 tahun ya. Ya. Sama kurang lebih rasanya. Oke. Kalau gitu nanti kalian akan dipasangkan beberapa alat-alat dari tim kami supaya lebih safety juga dan lebih aman. Tapi tetap ya jaga kesehatan, jangan sampai ada yang bengong antara satu dengan yang lain. Oh ya. Kalian udah siap? Siap. Kalau gitu langsung kita sebelah sana. Boleh pelan-pelan, maju lagi terus. Oke. Sekarang ke belakang, putar balik. Oke, sudah cukup ya. Sekarang kita udah sampai di lokasi uji berani. Boleh dibantu pegang lilinnya, itu untuk pencahayaan kalian. Jadi tugas kalian di sini adalah untuk melihat ke seluruh rumah yang ada di sini dan mencari sebuah lonceng atau bel. Tapi kami memberikan waktu paling lambat yaitu adalah 1 jam. Jadi jika 1 jam tapi tidak ketemu, maka kami akan kembali menjemput beserta dengan tim supaya nggak kenapa-napa juga karena sekarang udah lumayan malam. Kalau seandainya sebelum 1 jam lonceng juga belum ketemu, tapi kalian mungkin merasa ada sesuatu yang sudah tidak kuat lagi, kalian sudah diberikan fluid. Nah, fluid itu silakan untuk ditiupkan. Nanti tim kami akan menghampiri Senja dan juga Caroline. Mengerti sampai di sini? Ya, ngerti. Oke. Kalau gitu tim, boleh tolong dimatikan lampunya. Kalau untuk pribadi sahabat uji berani kita sendiri itu tipe orang yang penakut atau lebih cenderung rasa penasarannya, Kak Frisly, Kak Rudi, dan Kananda? Kalau sejauh ini sih kalau dilihat segi penakut sih enggak ya. Tapi yang saya lihat psikisnya itu sudah mulai tidak stabil. Bahkan kayak akan ada gangguan, bisa kita bilang gangguan, tapi saya masih belum tahu nih apa yang akan dimunculkan sama makhluk-makhluk yang ada di sana. Hati-hati lihat jalan. Sini. Tuh ini. Aduh. Hati-hati. Kenapa? Hati-hati lewatnya. Kita kemana lagi? Ada rumah. Tuhan. Buat masuknya kemana ini? Kita nggak boleh. Mana ya? Terus kemana lagi? Kenapa? Ini bisa dibuka. Mau masuk rumah itu lagi. Ayo. Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Aku baca. Aduh, buka. Coba lihat jalan. Banyak banget rimbun. Aduh. Ini kotor banget lagi di sini.
Nggak ada apa-apa lagi di sini. Kayak gimana? Coba sini. Kita masuk ke sini coba yuk. Ada di sebelah mana? Ada makhluk apa itu? Oke, Kita udah nemu loncengnya, Kak. Udah dapat loncengnya. Udah, berarti kita ke sana ya. Yuk, mari kita jemput. Yuk. Halo, Kak. Senja sini. Pelan-pelan. Kak, tolong. Kakak. Ayo yuk. Yuk. Hai. Nah, sebelumnya kami ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat kakak berdua karena sudah mengikuti Jibrani pada malam hari ini. Tapi mungkin boleh diceritakan apa saja yang dirasakan? Tadi sih aku pusing soalnya. Pusing? Pas masuk rumah Tapi itu tadi juga sempet rada ada ini sih. gimana gitu. Kenapa tadi sempat ada Yang megang. Ada yang megang? Iya. Tadi pas kamu teriak itu? Enggak, aku yang teriak. Soalnya tadi tiba-tiba di depan situ pintunya bunyi. Ada yang gedor-gedor. Oke, tapi apa melihat mungkin sosok seperti apa? Tadi sih aku lihat sekelebat kayak putih lewat-lewat terus gitu, Kak. Ya makanya aku dari tadi pusing juga, mual gitu, nggak enak di sini. Ya, sekali lagi kami ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat kakak berdua karena udah mengikuti Jibrani. Nah, mungkin bisa ditenangkan sambil jalan ya. Ayo, ya boleh kita ke tempat yang lebih nyaman ya. Dek. Pasya, Pelan-pelan. Dek. ampun. Ini isi sukmanya Pasya nggak ada. Gua Gimana? minta kain hitam, kembang. Masuk banyak Pak, saya kan lagi ada urdi berani, maksudnya kenapa ada aku gitu Gua loh. minta kain hitam, cepet ambilin kain hitam, kembang, cepet bawain gua ke sini. Rizli tenang dulu, Rizli tenang. Rizli. Ayo cepet, kamu jangan kemana? Gua cuma dikasih waktu hanya 15 menit untuk dapetin Pasya. Ayo cepat. Hati-hati. Ayo kamu jangan. Ayo cepet. Enggak, Pasya. tenang. Riz, tenang, Riz. Pasya. Kemana lagi? Ayo cepat. Kamu tunggu sini. Udah, dulu. di sini aja. Tunggu sini dulu, Udah tunggu. di sini aja. Udah, tenang ya. Tenang. Udah. Takutnya malah kenapa-napa kalau kamu ke sana. Tenang. Sabar. Maksudnya Nah. Tadi kamu jangan kemana lagi. Kaden, kita kemana Kaden? Kaden, ini udah jauh banget Kaden. Aduh, ini aman gak sih? Hai. Kaden! Aduh. Sumpah ini malah jadi bahayain semua, tahu gak sih Kaden?
Kaden, Kaden. 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 Auzubillahiminasyaitonir. Bismillah. Siapa yang bawa hati? Bukan soal atau apa. Apanya ini? Temen gua, coy. Cepet kok. Dika, ada nggak Dika? Cepet Dika. Lagi. Kalau emang dia maunya ada satu badan lagi atau ada Enggak ada. aku aja. Jangan kayak gitu dong Nggak ada, ngomongnya. nggak ada. Enggak. Semua datang di sini sama-sama, pulang sama-sama. Enggak. Dia kan nggak tahu apa-apa juga kak. Ayo cepet. Dari tadi aku jelasin juga aku. Cepet dong, cepet. Nggak boleh nggak usah pakai Woi, dada ayo tinggi. cepet dong, Enggak. cepet. Senang ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya Rijal Gaib, Assalamualaikum ya Khadimul Gaib, Assalamualaikum ya Sayyidul Makam Sayyidul Wilayah Kampung Nyomblong. Aku udah lemes. Ya udah pelan-pelan. Enggak usah lari. Pelan-pelan. Badannya Bangunin, dudukin dulu, ayo. Auzubillahiminasyaitonir. hangat-hangat. Sini. Tadi udah mulai. Tisunya boleh. Lihat jalannya lancar.